ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Nah, selama beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa masalah dan perkara di mana sebagian kaum muslimin mereka merasa berat mengikuti sahabat dalam masalah ini. Yang pertama tentang masalah pengkafiran satu negara. Ya, banyak orang di zaman sekarang ini melakukan takfir, vonis mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin karena dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Negara kita enggak pakai hukum Allah. Ada orang nyolong tidak dipotong tangannya, ada orang zina tidak dirajam. Maka negara ini negara kafir dan harus diperangi. Dalam waktu 2 menit dia mendengarkan ayat dan doktrin dari ustadznya, dia sudah menjadi pengikut ajaran radikalisme, penganut manhaj khawarij, na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau kita membaca kitab tafsir, Syekh Ali bin Hasan mengatakan seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam mencantumkan tafsiran Ibnu Abbas, tafsiran sahabat Nabi terhadap ayat ini. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, itu adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Kekafiran yang tidak mencapai derajat kekafiran, kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang itu murtad dari millah, dari agama. Berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur kecil. Itu penafsiran para sahabat. Seluruh kitab tafsir menukil ucapan sahabat ini, Ibnu Abbas ini. Kecuali satu kitab tafsir judulnya Fi Dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Nah sekarang kita tanya, kita ada di persimpangan jalan. Ini jalannya Sayyid Qutb, ini jalannya para sahabat. Kita mau ikut yang mana? Kalau mengikuti jalannya para sahabat, berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur kecil. Dia perbuatan dosa besar tapi tidak mencapai derajat kekufuran. Maka dari itu ayatnya itu ada menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim, tidak kafir. Jadi berhukum meninggalkan hukum Allah itu ada yang kafir, ada yang tidak. Kapan meninggalkan hukum Allah mencapai derajat kekafiran? Kalau dia meyakini bahwa meninggalkan hukum Allah itu halalan thayyiban mubarakan fih, atau dia menghalalkan perbuatan tersebut, nah itu dia kafir. Tapi kalau dia tahu, kenapa kamu tidak menggunakan hukum Allah? Saya tahu hukum Allah itu baik, yang terbaik. Tapi saya tidak mau memakai hukum Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena tekanan, karena ini, karena itu. Nah orang seperti ini tidak kafir selama belum ada istihlal, menganggap halalnya perbuatan tersebut. Ini penafsiran para sahabat dan atharnya sahih, ditakhrij oleh para ulama. Syekh Ali bin Hasan menulis kitab judulnya Al-Qaulul Ma'mun. Ya. Di dalam mensahihkan athar Ibnu Abbas tatkala mengkafirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Syekh Salim bin Id Al-Hilali menulis kitab lebih tebal lagi yang meneliti jalur-jalur periwayatan athar Ibnu Abbas ini, judulnya Qurratul Uyun fi Tafsir Ibni Abbas ala qaulillahi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Syekh Abdul Salam Barjas pula demikian. Dan tidak diketahui ada ulama hadis, ulama ahli hadis di zaman dulu yang melemahkan athar Ibnu Abbas. Ditambah lagi seluruh kitab tafsir menukil itu. Kurang apa coba? Tapi meskipun demikian, ada tidak orang yang pemuda yang menganggap bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah merupakan kufur akbar? Ada tidak? Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Orang semaur. Arab semaur ki wedi. Saya sedang bertanya, tidak sedang marah ya. Banyak, bukan hanya ada pemuda-pemuda yang menganggap negeri kita ini negeri kafir. Bahkan negara Saudi pun dikafirkan. Ada sebuah buku hitam berjudul Saudi di Mata Seorang Al-Qaeda. Judul aslinya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulatis Suudiyah. Menyingkap tabir dalam menjelaskan
kekafiran negara Arab Saudi. Alasannya Arab Saudi ikut PBB, Arab Saudi masih ada bank riba. Aneh-aneh itu. Sejak kapan riba itu membuat seseorang menjadi kafir? Doktrin dari mana ini? Kalau bukan dari orang-orang yang meniti manhajnya orang-orang Khawarij. Ini satu kasus ya, sederhana. Hendaknya kita segera menentukan pilihan yang bijaksana, yaitu menjadikan sikap beragamanya para sahabat itu sebagai patokan kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya berbekal bahasa Arab tok lalu meninggalkan pemahaman sahabat. Kalau orang berbekal dengan bahasa Arab, dia mudah dikelabui. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaga Al-Quran. Allah menyebut dirinya dengan kata nahnu, kami. Kami itu jamak apa tunggal? Jamak, berarti Allah itu banyak, bukan satu. Ini kalau dipahami dengan bahasa saja, tanpa mengembalikan pemahaman kita kepada pemahaman para sahabat. Ya, tidak seperti itu. Maka manhaj sahabat ini hendaknya senantiasa kita muliakan dan kita mengukur. Satu pendapat yang aneh itu diukur. Ada nggak para sahabat yang berpendapat seperti itu? Jika tidak ada, tinggalkan. Kasus yang kedua tentang fenomena keberadaan satu kuliner yang terbuat dari darah. Ada puding darah, ada tahu Arab, tahu Jawa padahal itu. Karena yang makan orang Jawa. Saren. Kalau di Jawa Timur disebut didih, kalau di Jawa Barat disebut dengan marus. Ada sosis darah, ya. Ada puding darah, ada sosis darah, ada sentrat, pakan ternak yang terbuat dari darah. Ada apa lagi? Makanan yang berbahan baku darah. Ada obat kuat berupa darah kobra, benar tidak? Dan itu ada oknum kaum muslimin yang menghalalkan makanan-makanan tersebut. Dan mereka punya dalil, mereka punya pemahaman. Tapi pemahaman mereka tidak mencocoki pemahaman para sahabat. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan hai Muhammad, "la ajidu fima uhya ilayya ala ta'im yat'amuhu." Aku tidak mendapatkan ada makanan yang haram bagi orang yang makan. Illa an yakuna mayyita, kecuali jika makanan itu berupa bangkai. Audaman masfuha, atau darah yang mengalir. Aulah makhinzir, aulah makhinzirin audaman masfuha. Kecuali jika berupa bangkai, berupa daging babi, atau berupa darah yang mengalir. Daman masfuhan itu darah yang mengalir. Lalu mereka mengambil kesimpulan, jadi darah yang haram itu darah yang mengalir, darah yang berupa cairan. Kalau sudah jadi tahu, sudah jadi sosis, sudah jadi puding, itu tidak haram lagi, tapi dia makanan yang halalan thayyiban mubarakan fihi ladzidun jiddan gitu. Lawe saren, waduh, kembul bujono, pesta hondrawina, madang geden gelodak-gelodak, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang tidak membekali dirinya dengan manhaj pemahaman para sahabat, mereka mudah tertipu dengan pemikiran ini. Dan banyak yang punya pemikiran seperti ini loh. Ada. Saya mendengar beritanya dan sudah ketemu langsung dengan beberapa oknum di kalangan mereka yang menghalalkan apa? Makanan yang terbuat dari darah. Sedangkan ditinjau dari sisi ilmu kesehatan saja sudah tidak masuk itu. Antum tahu prosesi transfusi darah? Apakah setiap orang yang mendonorkan darahnya langsung diambil suntiknya melebu gitu? Tidak. Harus diperiksa apakah ada kesesuaian darahnya. Harus diperiksa apakah si pendonor ini memiliki sakit atau tidak. Tapi kalau orang gawe saren itu diperiksa dulu, ini darahnya AB, darahnya O, darahnya sapi yang mau dibikin saren itu diperiksa dulu tidak? Apakah sapinya itu sakit apa enggak? Enggak ada. Enggak ada laboratorium darah sapi. Ya. Sehingga semua darah sapi dimakan sama mereka. Darah ayam, darah kambing. Bahaya loh itu dari sisi ilmu kesehatan saja. Belum lagi kita berbicara dalil. Terus bagaimana pemahaman para sahabat
tatkala mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala daman masfuhan, darah yang mengalir itu disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Riwayat ini dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsirnya bahwa yang disebut dengan daman masfuhan, darah yang mengalir adalah darah yang mengalir saat proses penyembelihan. Yang keluar setelah diiris itu disebut daman masfuhan. Itu haram, itu najis. Sedangkan darah yang masih tersisa di badannya sapi yang tidak mengalir keluar itu halalan thayyiban mubarakan fi. Jadi kalau antum beli KFC, Klaten Fried Chicken ya, dibiak begitu ada darah di dalamnya, itu halal apa haram? Halal itu, Pak. Yang haram itu yang dibelah begini terus keluar darah. Darah yang muncrat ini, yang mengalir ini, yang mili keluar ini yang najis, ini yang haram. Kalau kena baju kita najis, harus dibersihkan. Kalau kita kena darah itu lalu kita sholat, tidak sah sholatnya. Tapi darah yang tersisa di badannya sapi, badannya hewan yang disembelih itu halal. Berdasarkan fatwa dan pemahaman dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, di dalam riwayat yang lain masih di kitab yang sama di dalam tafsir At-Tabari, Aisyah Ummul Mukminin ditanya tentang daging yang diambil dari hewan yang disembelih. Setelah itu daging itu direbus di air lalu keluar darah. Kuahnya kan menjadi merah. Kalau antum dapat jatah daging hewan kurban, jam 10 antum menerima daging itu, jam 11 antum rebus di sepanci yang diisi air, airnya itu mesti akan berubah menjadi merah. Itu kenapa merah? Kenapa merah? Karena darah. Pertanyaannya, darah yang dipanci itu halal apa haram? Itu halal itu. Kata Aisyah, kalau itu tidak halal, maka kita akan mengikuti gayanya orang-orang Yahudi. Mereka akan menelusuri setiap tetes darah di urat-urat hewan itu. Karena orang Yahudi berpendapat darah yang di luar badan atau yang di dalam badan semuanya haram. Itu pendapatnya Yahudi. Maka orang Yahudi kalau mau makan itu dagingnya dibelek, betul-betul dibersihkan, mungkin dikosoki nganggo rinso barang ya ikon. Kalau Aisyah Ummul Mukminin, para sahabat tidak. Yang haram yang keluar, yang tersisa di badan itu halal. Sehingga makna daman masfuhan, darah yang mengalir itu darah yang sudah keluar. Mau dia berupa cairan, mau dia berupa benda padat, berupa puding, berupa sosis, sentrat, dan yang lainnya. Semua dibikin apapun, hukumnya tetap haram dan najis. Itu. Dan itu adalah pemahaman para sahabat. Untuk kedua kalinya, saya mengajak para jamaah kita memposisikan diri kita di sebuah persimpangan jalan. Jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Ini jalannya Yahudi yang menganggap semua darah itu haram. Ini jalannya para sahabat yang menganggap darah yang haram itu yang keluar saja, yang di dalam itu halal. Atau jalan yang ketiga memiliki anggapan bahwa darah yang haram itu darah yang berupa cairan. Kalau sudah jendel, sudah berupa saren, itu halal. Itu pendapat ketiga. Kita pilih yang mana? Ingat-ingat muraja'alah dalil Al-Quran, sunnah, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan ulama yang memerintahkan kita untuk mengikuti gaya beragamanya para sahabat. Kenapa toh kita harus mengikuti pendapat-pendapatnya sahabat? Apa istimewanya sahabat? Lah mau ngrungokke apa ora gitu ya. Yang tadi itu, ya. Dan jawaban berikutnya saya tambahkan karena para sahabat ini murid langsung Nabi. Jadi pemahaman para sahabat otomatis adalah pemahaman Nabi. Kalau sahabat melakukan kekeliruan langsung ditegur oleh Nabi. Lah kalau orang yang jauh dari Nabi, jauh dari zamannya sahabat, mereka menafsirkan Al-Quran terus keliru, siapa yang membenarkan? Gak ada jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran hanya dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Makanya Allah sudah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya ridho kepada akidahnya, ridho kepada akhlaknya, ridho kepada penafsirannya terhadap Al-Quran, ridho terhadap pemahaman mereka,
ridho terhadap praktek beragamanya para sahabat. Allah sudah ridho. Kalau kita ingin diridhai oleh Allah, berjalanlah di belakang jalan orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah, yaitu jalannya para sahabat. Kasus ketiga, persimpangan jalan yang ketiga adalah pendapat sebagian oknum umat Islam yang mereka meyakini bahwa ahli neraka jika sudah masuk neraka tidak akan pernah keluar selama-lamanya dari neraka. Dan untuk kesekian kalinya pun mereka membaca ayat kemudian dipahami sendiri berbeda dengan pemahaman para sahabat. Ayat manakah itu? Allah Ta'ala berfirman kepada ahli neraka, La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi ahli neraka. Dan mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Siapa? Ahli neraka. Ahli neraka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Kalau ada onta masuk ke lubang jarum, baru ahli neraka bisa masuk surga. Tapi bisa apa enggak? Onta masuk lubang jarum bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa, nek jarumnya jarum buta ya tuh. Jarum normal yang enggak bisa. Jatuh namanya jarum buta ya. Menunjukkan bahwa ahli neraka tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, tidak akan pernah bisa keluar darinya. Siapapun itu orangnya. Nah, ideologi seperti ini adalah ideologi yang rusak. Karena dia bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah, prinsip akidah Islam yang disepakati oleh para ulama Islam. Para ulama telah ijma' akan keberadaan syafaat. Benar apa tidak? Kita tatkala menghadiri pengajian, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Mubalek, Pak Dai, ya, sering membawakan ungkapan di mukaddimah pengajiannya. Ya. Sholawat sarto salam mugi tansah katetep noka paring noka gempanutaning umat mustikaning jagat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun. Mugi-mugi awake dhewe tansah pinaringan syafaate Kanjeng Nabi, Allahumma amin. Hampir di setiap acara kan begitu ya. Kita mengharapkan syafaat. Sholawat semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Padahal di antara fungsi syafaat itu mengentaskan ahli neraka yang sudah masuk neraka. Karena diberi syafaat, dia bisa mentas. Terus dimasukkan ke surga. Itu di antara fungsi syafaat. Lah kalau seseorang punya akidah ahli neraka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Secara tidak suka atau suka, enggan atau tidak enggan, berarti dia itu mendustakan keberadaan syafaat. Benar tidak? Dia mendustakan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan satu akidah yang mungkar. Yaitu. Pembahasan tentang syafaat nanti ada, perlu butuh pengajian sendiri. Pembahasan syafaat itu, di antara fungsi syafaat itu mengeluarkan orang sudah masuk neraka untuk dimasukkan ke surga. Atau orang yang seharusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka gara-gara diberi syafaat. Atau orang sudah masuk surga itu diberi syafaat menjadi ditinggikan derajatnya di dalam surga. Atau orang yang sudah masuk neraka diberi syafaat, dia tidak bisa keluar dari neraka, tetapi diringankan siksaannya di neraka. Itu di antara fungsi-fungsi syafaat seperti itu. Kalau kita meyakini ahli neraka tidak bisa keluar selama-lamanya, nggak bisa masuk surga selama-lamanya, berarti kita mendustakan keberadaan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan satu riwayat yang bersambung sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah sedang pengajian di masjid. Beliau mengatakan bahwa kaum muslimin, orang Islam yang melakukan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa itu tidak mencapai derajat kekafiran dan Allah tidak mengampuni dosanya karena sebab apa yang Allah tahu. Karena tidak diampuni dosanya, dia masuk ke dalam neraka.
Nanti kalau sudah bersih dosa-dosanya, apakah setelah 100 tahun, apakah 1000 tahun, apa 1 miliar tahun, apa 1 triliun tahun, naudzubillah min dzalik. Jika dosanya sudah bersih, kelak dia akan dientaskan dalam keadaan hangus, gosong, menjadi areng, lalu dimasukkan ke nahrul hayah, sungai kehidupan. Lalu badannya menjadi utuh kembali, ya, guanteng, muda tumaruno, gagah prakoso, birawa lan sentosa gludak-gludak gitu. Setelah dia hidup lagi, jasadnya utuh lagi, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang Islam yang bermaksiat tidak kekal di neraka. Ada seorang lelaki datang, "Hei Jabir bin Abdillah, kok kamu memiliki teori orang yang masuk neraka bisa keluar? Di mana ucapanmu ini jika dibandingkan dengan firman Allah Ta'ala, ahli neraka tidak dibukakan pintu langit dan tidak bisa masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum." Jadi sahabat Nabi yang ngasih pengajian diprotes sama orang yang bukan sahabat. Gimana jawaban Jabir bin Abdillah? Baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Ayat itu turun untuk ahli kitab. Ayat itu turun untuk orang kafir. Kalau orang kafir benar memang tidak akan pernah dibukakan pintu langit dan mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Jadi itu ayat berkenaan dengan orang kafir ditembakkan kepada kaum muslimin dan itu kebatilan. Nah, kita berada di persimpangan jalan lagi. Kita pengen berada di barisan Jabir bin Abdillah dengan sikap beliau sebagai seorang murid Nabi, ataukah kita ingin mengikuti pemahaman orang yang tidak jelas tadi, yang entah siapa dia orangnya. Yang pemikiran orang ini di zaman sekarang itu mulai dipopulerkan, dimunculkan lagi. Itulah fitnah, itulah syubhat yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesesatan kalau dia tidak kembali kepada pemahaman para sahabat.